Baik, salam merdeka selalu, sahabat-sahabat semuanya. Kalau kemarin beberapa seri yang lalu kita membacakan tokoh, sekarang bagaimana kalau kita membacakan tokoh kita sendiri? Jadi awake dhewe iki didadekne tokoh. Maca membaca diri kita sendiri karena ada perintah ya, ada perintah waman arfa nafsahu faqad arfa rabbahu waman arfa rabbahu faqad jahila nafsahu. Jadi siapa saja yang bisa menemukan dirinya sendiri, sejatinya disitulah dia akan ketemu dengan Tuhannya. Yang apa sebenarnya? Atas kekuasaannya, keajaibannya dan sebagainya. Nah, ada seorang tokoh ya, seorang tokoh yang bernama Sri Mulyono ya. Sri Mulyono ini adalah dalang dan juga akhirnya mengupas filsafat wayang ini terhadap kehidupan, sehingga nanti bisa juga dipakai untuk filsafat Nusantara ya. Entah beberapa tahun yang lalu beliau ini menulis ya, sekarang sudah kabundut ya. Semoga Bapak Sri Mulyo ini amalan yang banyak ini bisa mengantarkan kehidupannya di surga yang maha kuasa gitu ya. Jadi artinya dengan jasa-jasa beliau menulis buku ini sangat luar biasa, sehingga orang seperti saya ini ya termasuk pengguna atau praktisi gitu ya, praktisi, karena kehebatan dan keluar biasaannya ini dalam menguncehi atau mengupasnya akhirnya menjadi luar biasa juga ya untuk pedoman hidup kita. Jadi itulah kira-kira yang akan kita bicarakan tentang bagaimana sebenarnya dan apa yang terjadi dalam wayang itu dan apa yang bisa kita dapat ya. Jadi yang pada intinya adalah wayang itu bayang-bayang. Wayang ini sebenarnya cerita konflik ya. Setiap orang kita semua wajib kabeh ini dulur-dulur selalu timbul konflik dalam diri kita antara cipta rasa karsa ya, antara jiwa kita ya, jiwa ini memberontak ya, selalu memberontak, tapi juga ada penengahnya kan gitu ya, juga ada solusi. Apa sebenarnya yang mau dicari ya? Sing digoleki iki apa? Sing digoleki itu adalah jalan kebijakan, jalan kebajikan ya. Kebajikan ya, itulah yang diinginkan ya. Kalau kita sering atau kita mendapatkan cerita-cerita klasik ya, memang wong bahannya manusia itu dari anasir itu ya, anasir antara api, air, bumi dan udara ya. Jadi 4 anasir inilah yang saling menguasai pada diri kita, sehingga wayang itu sebenarnya konflik-konflik pribadi, konflik-konflik yang ada di dalam itu kemudian dijadikan visual. Ya, baiklah. Sebagai pembuka kata pada seri yang pertama ini, konflik yang abadi pada jiwa manusia untuk penyelesaian diri menuju jalan kebajikan. Ya. Sedulur sedoyo, sebenarnya wayang itu dalam bentuk aslinya itu tidak atau adalah pertunjukan bayang-bayang. Nah, menurut Dr. Brandes dan Dr. G.A.J. Hase dalam disertasinya, dia menyatakan bahwa sarana pentas dan apa yang kita lihat sekarang ini ya, sarana pentas saja yang serba sederhana sudah dapat dipastikan pada garis besarnya adalah sama seperti apa yang kita lihat sekarang, dan merupakan hasil kreasi bangsa Indonesia di Jawa khususnya, sedang timbulnya atau jauh sebelum kebudayaan Hindu datang itu sudah ada ya. Pada zaman Neolitikum itu pertunjukan bayang-bayang ini semula merupakan ya seperti upacara keagamaan atau upacara yang berhubungan dengan kepercayaan yang dikerjakan pada waktu malam hari untuk memuja Sang Hyang sebagai lakon
biasanya itu diambil dari mitologi kuno ya, yaitu tentang kepahlawanan nenek moyangnya begitu ya. Nah, dengan masuknya kebudayaan Hindu, maka cerita mitos kuno ini didesak oleh epos Ramayana dan Mahabharata. Nah, karena bentuk epos ini ceritanya sebangun dengan mitos Jawa kuno, maka Ramayana dan Mahabharata diterima dengan senang hati oleh masyarakat kita. Bahkan kemudian ditulis kembali oleh bangsa Indonesia dengan bahasa Jawa kuno pada abad ya antara abad 9 sampai 10 lah ya, sebagai Wirocitra ya, jadi atau Wirocarita ya. Nah, kitab Mahabharata bercampur dengan mitos kuno tersebut berisikan kisah-kisah dramatis yang indah dan abadi. Nah, dalam penyajiannya mampu menggambarkan seolah-olah menampilkan karakter manusia yang nyata gitu ya, yang nyata gitu, cerita-cerita itu tadi. Nah, konflik-konflik antara aksi ya, konflik aksi dan ya semacam apa ya, reaksi gitu, terus menerus mencari penyelesaian dengan suatu arus kebajikan dan kebijaksanaan. Nafsu-nafsu melawan nafsu, kemudian juga mampu memberi kritik kepada hidup dan juga kehidupan, sehingga menjadi dasar moral dan kebijakan yang arif. Sedangkan konflik-konflik abadi yang ada pada jiwa disusun dengan bahasa-bahasa pujangga, kemudian dipentaskan dalam bentuk lakon wayang yang seolah-olah semuanya itu benar-benar dilakukan oleh manusia. Ya boh, para hebat seperti itu ya. Jadi bagaimana mengubah sastra itu sehingga semata-mata bahwa itu kayaknya ada. Apakah memang ada? Walau alam ya. Tapi yang jelas ini adalah gubahan sehingga cerita itu akan menarik, menggugah, menyentuh dan sekaligus akan melabelkan pada diri manusia itu, sehingga cerita wayang itu seakan-akan ada betul gitu ya. Nah, berabad-abad pagelaran wayang tersebut memainkan peranannya dalam kehidupan para pendukungnya. Drama tersebut telah menyajikan kata-kata mutiara bukan saja untuk persembahyangan, meditasi, pendidikan, pengetahuan, hiburan, akan tetapi juga menyediakan fantasi untuk nyanyian, lukisan yang estetis, dan juga menyajikan imajinasi puitis untuk petuah-petuah religius yang mampu mempesona dan juga menggetarkan jiwa manusia yang melihat dan mendengarkannya. Begitu pula, saudaraku, wayang merupakan simbol yang menerangkan eksistensi manusia dalam hubungannya antara daya natural dengan supernatural. Nah, hubungan antara manusia dan alam semesta, antara makhluk dan penciptanya, antara bawah dan atas, tua dan muda, suami dan istri, ayah dan anak, mungkin juga guru dengan murid, laki-laki dengan perempuan, atau kiri dengan kanan. Nah, Kurawa dan Pandowo antara sesama dengan diri pribadi. Ini menggambarkan hubungan semacam ini ya. Jadi wayang dalam satu kotak itu merupakan pangijawantahan jiwa dari kita ya. Saya ulangi lagi ya, wayang satu kotak itu merupakan pangijawantahan jiwa kita, jiwa manusia. Di sana ada watak yang berbeda-beda, bukannya hanya digambarkan dalam satu figur wayang saja, akan tetapi tidak jarang dalam satu figur wayang terpadu berbagai watak manusia. Misalnya Arjuna digambarkan sebagai seorang ksatria bagus, gerakannya halus, lemah lembut tutur katanya
sopan santun tingkah lakunya, namun cekatan, ya. Berhati baja, pantang mundur dan selalu menang dalam perang. Arjuna mencintai dan dicintai oleh setiap wanita, setiap manusia, bahkan oleh musuh sekalipun. Namun demikian, ia bukanlah suatu tipe orang yang mata keranjang. Pendek kata, Arjuna dianggap sebagai suatu intisari dari ringkasan umat manusia, khususnya laki-laki atau umat yang jantan gitu ya. Nah, komplit lah ya, komplit dan menjadi model manusia yang sederhana, tahu tata krama dan juga sopan santun, bahkan religius. Itu. Ini gambaran. Ya memang semuanya akan tergantung pada narasinya ya. Bagaimana narasi itu menggiring, mengantarkan figur-figur yang seperti itu ya. Contoh misalnya Bima digambarkan sebagai manusia gagah, besar dan kasar, namun halus budinya. Kaku laksana pikulan, tapi lemas laksana seutas tali. Ia sangat mistikus ya. Ia sangat mistikus dan mampu mengenal Dewa Ruci. Namun ia juga seorang satria dan senopati yang tak terkalahkan, baik dalam perang kecil maupun dalam perang besar, yaitu Bharatayuddha Jaya Binangun. Nah, ketika sebelum Bharatayuddha dimulai, terjadilah suatu dialog antara Sri Krishna dengan Arjuna yang mencerminkan suatu dialog antara Kurawa atau Kawula dan Gusti ya. Jadi dialog Arjuna dan Krishna itu mencerminkan suatu dialog antara Kawula dan Gusti, atau Bhagavad Gita ya Pak Cak, itu ya Bhagavad Gita. Sri Krishna di sini memberi petunjuk tentang jalan, sekali lagi tentang jalan dalam menuju kebahagiaan hidup di alam nanti. Nah, pertama adalah jalan karma atau kerja. Kedua, jalan jatnana atau ilmu pengetahuan. Dan ketiga, jalan bekti. Ya mungkin kalau kita identikan dengan bahasa sekarang ya cipta rasa karsa ya, cipta rasa karsa, atau penyerahan diri. Jalan tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Jalan karma atau kerja haruslah dikerjakan dengan penuh disiplin oleh mereka yang sudah memahami tentang ajaran-ajaran kerohanian. Tak seorang pun yang tidak bekerja walau sesaat saja. Bekerja lebih baik daripada tidak bekerja, karena hidup sehari pun tidak mungkin tanpa bekerja. Bahkan atau jalan yang kedua tadi ialah manusia dianjurkan untuk melalui jalan ilmu pengetahuan, yaitu suatu jalan tentang yang bersifat dalam kesadaran manusia menuju kepada sang terang sejati. Tuh ya. Nah, untuk seterusnya agar mudah dalam menuju ke penyerahan atau bakti dalam mencapai kebahagiaan sejati, dan inilah tujuan akhir daripada hidup manusia. Jadi kebahagiaan akhir dan puncak daripada hidup adalah kembali ke asal mulanya di alam subung atau toyo, yaitu memandang Tuhan di hari nanti. Itulah kira-kira yang menjadikan pemikiran kita atau dasar kita mengapa ya. Jadi gambaran konflik jiwa, gambaran pernyataan, gambaran kemarahan, gambaran kelembutan itu pada wayang tadi. Karena itu sebagai puncak daripada epos pertunjukan wayang kulit lakon Mahabharata adalah Bharatayuddha. Di sini pertemuan antara baik dan buruk, antara batil dan benar, Kurawa dan Pandawa,
namun mereka semuanya adalah ksatria. Walaupun mereka saling berperang, namun sebetulnya mereka saling membutuhkan. Tak mungkin yang satu mati, yang lain hidup. Betapa tidak? Karena ia adalah saudara dalam satu wadah dalam jiwa manusia sendiri. Dan oleh karena itu, maka dituliskan suatu kisah dalam Kurawa Srama, di mana setelah Kurawa habis musnah terbunuh, kemudian mereka dihidupkan kembali karena memang saling membutuhkan. Disinilah pertunjukan dan pagelaran prinsip moral, yaitu suatu sifat toleran yang sanggup menampung, membuat, memberi, memelihara, dan menghormati. Di sini jelas prinsip toleransi yang lapang dada, yang pada hakikatnya menghendaki kerumunan atau kerukunan. Sifat bersedia memberi kesempatan serta membiarkan orang berpendapat dan berpendirian lain. Itulah ya. Jadi betapa para moyang kita mengupas bahwa pertunjukan wayang itu merupakan pangijowantah, menggambarkan konflik jiwa untuk mencari penyelesaiannya. Sehingga di sana ada beberapa seni, ya. Ada seni sastra, seni melukis, ya. Seni patung, seni suara dan sebagainya. Nah dari situ tentu saja sisi lain, mau dimuliakan, mau dihentikan, mau dihinakan, semua ada tergantung narasi. Kalau narasi dalam pertunjukan dalang, juga narasi dalang itu sendiri yang diperlukan ya. Mungkin kalau memang punya talent, semakin ya tinggi pendidikan, maka kualitasnya juga akan semakin meningkat ya. Karena kebanyakan seperti itu. Nah dari sini nanti akan terpecah-pecah, ono sing dalang pesanan, dalang rucah ya, dalang pakem dan sebagainya, terkombinasi sesuai dengan kebutuhan. Kanjeng Sunan Kalijaga menyampaikan bahwa gamelan dan wayang ojo dipunahake, ya. Artinya dipakai karena itu adalah wahana, bukan hukum ya, bukan doktrin. Ini adalah wahana. Wahana bisa dipakai sampai kapan saja. Wahana sangat up to date dengan zaman. Biarlah wahananya itu sekalipun lakonnya beda gitu. Itu kira-kira sadulur sedaya bahwa kita mulai kita membuka-buka ya, mewacanakan bahwa wayang itu sebenarnya landasan filosofis ya, filsafat untuk diri kita, untuk Nusantara kita. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan di episode pertama ini bermanfaat, paling tidak wacana-wacana generasi muda tentang makna dari wayang itu. Qala jalla haq wa saqala batil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.